Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah keheningan Masjid Baitul Maqdis, seorang raja yang luar biasa berdiri tegak, memegang tongkatnya dengan penuh ketenangan. Matanya terpejam, tubuhnya seolah kokoh dalam kekusyukan sholatnya. Ia adalah Nabi Sulaiman, seorang nabi dan pemimpin besar yang kekuasaannya tidak ada duanya. Dalam sunyi dan ketundukannya kepada Allah, tak ada yang menyadari bahwa saat itu nyawanya perlahan-lahan kembali ke Sang Pencipta. Saat pagi berganti, para jin datang membawa makanan dan minuman seperti biasa. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Nabi Sulaiman tidak bergerak, tidak menoleh, bahkan tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Jin-jin itu tetap melayani, menyangka sang nabi sedang bermunajat panjang seperti biasanya. Mereka pun tidak menyadari bahwa kehidupannya telah pergi dari tubuhnya. Tubuh yang berdiri tegak, tersandar pada tongkat yang kini menjadi penumpangnya. Hari demi hari berlalu dalam keadaan sunyi. Tongkat Nabi Sulaiman berdiri kokoh, menopang jasad yang telah wafat. Hingga pada akhirnya rahasia itu terbongkar dengan cara yang tak terduga. Kisah Nabi Sulaiman, sang raja yang bijaksana dan pemberani. Sejak kecil, Sulaiman bin Daud adalah seorang anak yang cerdas, bijaksana, dan penuh kasih. Dia adalah putra Nabi Daud yang dikenang sebagai raja dari nabi yang adil. Melihat ayahnya memimpin dengan penuh kebijaksanaan dan cinta kepada Allah, Sulaiman merasa terinspirasi untuk menjadi hamba yang taat dan pemimpin yang benar. Di masa kecilnya, ia sering menemani ayahnya dalam berbagai urusan penting, menyaksikan bagaimana keputusan-keputusan diambil dan hukum ditegakkan. "Ayah, mengapa engkau selalu berusaha berlaku adil, bahkan kepada yang lemah?" tanya Sulaiman kecil dalam polosnya. "Wahai Sulaiman, ketahuilah bahwa keadilan adalah amanah Allah. Seorang pemimpin harus berlaku adil, karena itulah yang Allah sukai dan akan membawa berkah," jawab Daud dengan penuh kasih. Seiring berjalannya waktu, kebijaksanaan Sulaiman semakin tumbuh, dan ia mulai mendapatkan kemampuan khusus yang Allah berikan, termasuk kemampuan berbicara dengan hewan dan memerintah para jin. Keistimewaan ini membuatnya dikenal sebagai nabi dan raja yang tidak hanya dihormati manusia, tetapi juga disegani makhluk-makhluk lain. Allah pun menganugerahkan Sulaiman kerajaan yang luar biasa, yang meliputi manusia, jin, hewan, bahkan angin. Sejak kecil Nabi Sulaiman dikenal dengan kecerdasan, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Di bawah asuhan ayahnya Nabi Daud, Sulaiman tumbuh menjadi sosok yang berbudi pekerti luhur dan tegas dalam menegakkan kebenaran. Setiap hari ia melihat ayahnya memimpin rakyat dengan adil dan bijaksana, belajar bagaimana cara menjadi pemimpin yang dihormati dan dicintai. Saat Nabi Daud wafat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Sulaiman untuk meneruskan kepemimpinannya. Di bawah usia yang sangat muda, Sulaiman telah diberi amanah yang besar dan karunia yang sangat istimewa. Kemampuannya untuk berbicara dengan jin dan manusia, serta hewan, dan memahami bahasa mereka, semua ini menjadikannya pemimpin yang tidak hanya dihormati oleh manusia, tetapi oleh makhluk lain. Suatu hari ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, dan hewan, seorang jin yang memiliki kekuatan luar biasa menantang kebijaksanaannya. Jin ini dikenal sebagai jin Ifrit, salah satu jin yang kuat dan angkuh yang merasa mampu menandingi kemampuan Nabi Sulaiman. "Wahai Sulaiman, dengan semua kekuatan yang aku miliki, aku bisa melakukan tugas-tugas besar tanpa bantuanmu," kata Ifrit dengan penuh rasa sombong. Nabi Sulaiman tersenyum dengan tenang. "Wahai Ifrit, ketahuilah bahwa segala kemampuan dan kekuatan yang kita miliki ini adalah pemberian dari Allah. Jika Allah menghendaki, maka Dia bisa saja mencabutnya darimu dalam sekejap.
jawab Sulaiman dengan lembut tetapi tegas. Untuk membuktikan kepatuhan jin tersebut, Sulaiman kemudian meminta jin Ifrit melakukan sebuah tugas yang sangat sulit. Saat itu, Ratu Balqis, penguasa negeri Saba yang terkenal dengan kemegahan singgasananya, menjadi perhatian Nabi Sulaiman. Ia meminta Ifrit untuk memindahkan singgasana Raja Ratu Bilqis ke hadapannya. Sebelum ratu tersebut tiba di kerajaannya, "Aku bisa membawa singgasana itu kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu," jawab Ifrit penuh percaya diri. Namun seorang jin lainnya yang lebih kuat dalam keimanan dan kebijaksanaan kemudian menawarkan diri. "Wahai Sulaiman, aku akan membawakan singgasana itu kepadamu sebelum engkau berkedip," katanya. Dengan izin Allah, jin tersebut memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam sekejap mata, membuktikan bahwa kekuatan sejati adalah milik Allah dan bukan dari kebanggaan diri. Nabi Sulaiman lalu menasihati Ifrit dan para jin lainnya tentang pentingnya bersyukur dan berserah diri kepada Allah, sehingga mereka dapat menjadi pelayan yang baik bagi umat manusia. Kisah Nabi Sulaiman dan semut yang bijaksana. Pada kesempatan lain, Nabi Sulaiman tengah memimpin pasukannya yang besar, terdiri dari bangsa manusia, jin, dan hewan, melewati sebuah lembah yang dipenuhi dengan koloni semut. Nabi Sulaiman dengan kemampuan yang telah Allah karuniakan mendengar suara kecil dari salah satu semut yang memberi peringatan kepada kawanan semut lainnya. "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian, agar kalian tidak diinjak oleh pasukan Sulaiman tanpa sengaja," kata semut kecil itu dengan cemas. Mendengar kata-kata semut itu, Nabi Sulaiman tersenyum penuh kasih. Ia pun segera memerintahkan pasukannya untuk berhenti sejenak agar tidak mengganggu koloni semut tersebut. Sambil tersenyum, Nabi Sulaiman memanjatkan doa. "Ya Allah, anugerahkanlah aku kemampuan untuk bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Dan anugerahkanlah aku untuk dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh," ujar Nabi Sulaiman dengan penuh syukur mendalam atas karunia yang Allah berikan. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuasaan tidak menjadikan seseorang berhak bertindak semena-mena. Justru semakin tinggi kekuasaan yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawab untuk melindungi yang lemah. Kisah wafatnya Nabi Sulaiman dalam kesunyian di Masjid Baitul Maqdis. Di akhir hidupnya, Nabi Sulaiman yang sering menyendiri di Masjid Baitul Maqdis, ia menghabiskan banyak waktu beribadah, bermunajat, dan mendekatkan diri kepada Allah. Selama masa uzlah ini, makanan dan minuman Nabi Sulaiman selalu diantarkan oleh jin yang bekerja di bawah perintahnya. Para jin ini menjalankan tugasnya tanpa mengetahui bahwa Nabi Sulaiman tengah berada dalam keadaan yang sangat mendalam untuk merenungi akhir hidupnya. Suatu hari saat ia tengah merenung di Masjid Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman melihat sebuah pohon yang tumbuh di dalam masjid. Pohon itu tampak berbeda, dan Nabi Sulaiman merasa bahwa ada pesan khusus yang ingin Allah sampaikan kepadanya. Dengan izin Allah, Nabi Sulaiman pun berbicara dengan pohon tersebut. "Siapa namamu, wahai pohon?" tanya Sulaiman. "Aku adalah Karubah," jawab pohon itu. Nabi Sulaiman terdiam sejenak lalu bertanya lagi, "Apa tujuan keberadaanmu di sini?" "Aku ditakdirkan untuk meruntuhkan masjid ini," jawab pohon Karubah dengan nada tenang. Mendengar jawaban itu, Nabi Sulaiman tertegun. Ia menyadari bahwa ini adalah pertanda dari Allah bahwa akhir hidupnya telah dekat. Namun Nabi Sulaiman menerima ketetapan itu dengan ikhlas dan melanjutkan ibadahnya di Masjid Baitul Maqdis, berdiam diri dan terus bermunajat kepada Allah. Pada hari yang telah ditetapkan Allah, dalam kesunyian masjid yang tenang, Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan berdiri, bersandar pada tongkatnya di tengah-tengah sholatnya. Para jin yang biasa mengantarkan makanan dan minuman
masih harus terus menjalankan tugas mereka tanpa menyadari bahwa Nabi Sulaiman telah meninggalkan dunia. Selama berbulan-bulan, jasad Nabi Sulaiman tetap tegak, seolah-olah ia masih hidup dan tengah memimpin umatnya. Akhirnya Allah mengutus seekor rayap yang kecil untuk merusak tongkat Nabi Sulaiman. Rayap itu perlahan-lahan menggerogoti tongkat tersebut, hingga tongkat itu pun rapuh dan patah. Saat itulah jasad Nabi Sulaiman jatuh ke tanah dan para jin serta makhluk lainnya menyadari bahwa pemimpin mereka telah wafat. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam memberikan banyak pelajaran penting tentang kepemimpinan, ketaatan kepada Allah, dan kesadaran akan hakikat kekuasaan serta kekuatan yang sesungguhnya. Adapun hikmah yang kita dapat dari pelajaran ini: 1. Kekuasaan adalah amanah, bukan kebanggaan. Nabi Sulaiman diberi kekuasaan luar biasa oleh Allah, kemampuan memerintah manusia, jin, bahkan berbicara dengan hewan. Namun kekuasaan ini tidak membuatnya sombong atau lalai, melainkan justru membuatnya semakin tunduk dan bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Sad ayat ke-35 tentang doa Nabi Sulaiman. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Dari ayat ini kita belajar bahwa Nabi Sulaiman berdoa bukan karena ia sombong, tetapi agar dapat mengabdi lebih besar untuk umatnya dan menjaga amanah dengan baik. Yang kedua, kesadaran akan keterbatasan manusia. Meski memiliki kekuasaan yang luar biasa, Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan yang sangat sunyi, bahkan tanpa disadari oleh rakyatnya maupun bangsa jin lainnya. Ini mengajarkan bahwa sehebat apapun seorang manusia, ia tetap terbatas dan tunduk pada kehendak Allah. Kematian Nabi Sulaiman mengingatkan kita untuk selalu berserah diri dan tidak terikat pada keduniawian. Allah berfirman dalam Quran surat Saba ayat ke-14, "Maka ketika kami telah mendapatkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka bahwa ia telah meninggal, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika ia jatuh, jin-jin baru menyadari bahwa jika mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan." Dalam ayat ini Allah menunjukkan bahwa jin yang dianggap memiliki kemampuan luar biasa pun tidak mengetahui hal yang gaib, dan mereka sepenuhnya tunduk kepada ketetapan Allah. Hikmah yang ketiga, sikap tawadu dan syukur. Nabi Sulaiman adalah contoh pemimpin yang penuh syukur. Dalam setiap kesempatan, ia selalu mengingatkan rakyat dan bala tentaranya bahwa semua kemampuan mereka hanyalah karena izin Allah. Sulaiman tidak pernah menganggap semua yang ia miliki sebagai hasil jerih payahnya sendiri, melainkan selalu merasa bahwa semuanya adalah pemberian Allah. Dalam Quran surat An-Naml ayat ke-19, Sulaiman mengucapkan doa syukur saat mendengar percakapan semut. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengajarkan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Dari sini kita belajar bahwa sikap tawadu dan bersyukur adalah kualitas utama seorang pemimpin yang dicintai dan diridhoi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang pemimpin yang mengurus urusan kaum muslimin, kemudian dia meninggal sementara dia berbuat curang kepada mereka, kecuali Allah mengharamkan baginya surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita akan pentingnya menjadi pemimpin yang bijaksana, adil, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Nabi Sulaiman menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati harus memiliki sifat penuh hikmah dan kelembutan, serta memperlakukan semua makhluk dengan adil dan penuh kasih sayang. Hikmah yang kelima, kesadaran akan keterbatasan manusia.
Kematian Nabi Sulaiman dalam keadaan bersandar pada tongkatnya mengajarkan bahwa sehebat apapun manusia, ia tetap tunduk kepada Allah dan tidak ada yang mengetahui kapan dan bagaimana ajal akan datang. Sehingga hendaknya kita senantiasa taat dan mengingat Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Luqman ayat ke-34, "Dan sekali-kali tidaklah jiwa mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Ayat ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang telah mengetahui hidup dan akhir manusia. Meskipun manusia diberi ilmu dan keistimewaan, Allah lah yang Maha mengatur segalanya. Kesimpulan dari kisah ini, kisah Nabi Sulaiman mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur, rendah hati, adil, dan taat kepada Allah. Kita juga diingatkan bahwa segala kemampuan dan kekuasaan hanyalah milik Allah, dan setiap manusia, sekuat apapun, tetap bergantung sepenuhnya kepada kehendak Allah. Kekuatan sejati adalah keimanan dan ketundukan kepada Allah, bukan hanya kemampuan fisik ataupun kekuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.